Halo, perkenalkan nama saya Rutina Diva Ulido Saragi. Di sini saya akan berperan sebagai seorang pekerja sosial yang dimana klien saya bernama Ibu Siti Aminah sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengalami kasus KDRT atau kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam video ini saya akan memakai metode individual yang mana memakai teknik wawancara yang akan saya gunakan pada klien saya. Halo, selamat pagi. Apakah benar ini dengan Ibu Siti Aminah? Iya, halo selamat pagi. Ini dengan siapa ya? Saya dari pekerjaan dinas sosial. Saya mendapat info bahwa ibu mengalami kasus KDRT di dalam rumah tangga ibu. Apakah ibu bersedia untuk saya wawancarai mengenai hal tersebut? Oke, boleh, tapi nanti siang ya, setelah nanti saya kabari. Baik ibu, saya akan menunggu info dari ibu selanjutnya. Terima kasih ibu. Oke. Halo, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Rutina Diva Ulido Saragi. Saya seorang pekerja sosial dari Lembaga Pekerjaan Sosial Medan. Bolehkah Ibu memperkenalkan diri sendiri? Selamat siang, Dek. Nama saya Siti Aminah. Boleh dipanggil Ibu Siti. Ibu Siti. Jadi Ibu, kedatangan saya ke sini untuk menanyakan beberapa hal mengenai kasus KDRT atau kasus kekerasan dalam rumah tangga yang Ibu alami. Bersediakah Ibu jika saya memberikan beberapa pertanyaan mengenai kasus KDRT yang Ibu alami? Iya, bersedia, Dek. Silakan. Baik, Ibu Siti usianya sekarang berapa tahun? Usia saya sekarang 35 tahun. Ibu berdomisili di mana, Bu? Saya berdomisili di Sibolga dan sudah 5 tahun terakhir ini saya tinggal di Medan mengikut suami. Sudah berapa anak Ibu saat ini? Anak saya 2, satu kelas 3 SD dan satu lagi masih duduk di kelas 1 SD. Untuk kegiatan Ibu sehari-hari, Ibu bekerja sebagai? Saya hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak saya dan ya pekerjaan rumah. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama usia pernikahan Ibu dengan Bapak? Usia pernikahan saya sudah jalan 13 tahun. Untuk ke pekerjaan Bapak sendiri itu sehari-hari sebagai apa, Bu? Suami saya bekerja sebagai karyawan swasta di showroom mobil. Apakah selama menjalani bahtera rumah tangga hampir sama 13 tahun, Bapak itu selalu memberikan nafkah bulanan kepada Ibu? Awal nikah sih, Dek, masih ngasih kan. Cuma setelah anak saya masuk SD, udah mulai jarang untuk ngasih uang bulanannya. Apakah selama Bapak memberikan uang bulanan kepada Ibu dapat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga Ibu? Kalau dibilang cukup sih, ya harus saya cukup-cukupkan. Karena mau gimana lagi, saya nggak punya pilihan. Saya harus bisa berhemat untuk keperluan rumah tangga saya sendiri. Untuk kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang Ibu alami, apakah Ibu pernah bercerita kepada keluarga Ibu? Karena saya tidak lagi mempunyai orang tua, saya hanya bisa berbicara dan berbagi cerita kepada kakak saya melalui telepon. Lalu, bagaimana reaksi kakak Ibu setelah Ibu bercerita mengenai kasus tersebut?
Kakak saya hanya bisa beri semangat dan selalu mengingatkan untuk anak-anak saya sendiri sih. Lalu, apa aja tindakan kasar yang selama ini Bapak lakukan kepada Ibu? Bapak sering main tangan, terus ngata-ngatai saya, melontarkan kata-kata kotor, banyak lah yang bisa buat sakit hati, kena mental. Lalu, apakah tindakan tersebut pernah Bapak lakukan di depan anak-anak? Pernah sih Dek, karena kalau bapak itu marah nggak pernah lihat tempat, nggak pernah lihat situasi. Lalu, apakah tindakan kasar yang Bapak lakukan terhadap Ibu itu pernah Bapak lakukan di depan anak-anak? Pernah sih Dek, pernah dilihat anak-anak, dan bapak itu nggak pernah lihat tempat kalau marah. Bahkan di tempat umum sekalipun, Bu? Iya, dia pernah menarik tangan saya dengan kasar dan sering di depan umum memarahi saya gitu. Apakah tetangga Ibu mengetahui hal tersebut? Iya tahu sih, tahu. Cuman kadang mereka ya mengata-ngatai rumah tangga saya. Terus ada juga sih yang memberi support, memberi masukan. Menurut Ibu, sudah berapa lama Bapak melakukan tindakan kasar kepada Ibu? Di awal-awal pernikahan itu kami sih masih baik-baik aja, masih berjalan lancar. Tapi waktu anak saya masuk SD, bapak udah mulai melakukan hal yang kasar, berkata kasar. Jadi, menurut Ibu, apa sih dasar yang membuat Bapak itu melakukan tindakan kasar kepada Ibu? Saya punya firasat dia dekat dengan wanita lamanya, teman lamanya. Apakah yang Ibu maksud ini teman wanita lamanya yang mungkin saja Bapak sukai? Ya, sepertinya begitu. Sudah berapa lama Ibu mengetahui bahwa Bapak ini mempunyai teman wanita lain? Sejak anak saya masuk sekolah dasar sih. Apakah Bapak mengetahui kalau Ibu sudah mulai mencurigai Bapak dengan teman lamanya tersebut? Sepertinya sih iya deh, karena bapak itu nggak segan-segan untuk menjawab telepon dari temannya tuh. Apakah Ibu pernah menanyakan hal tersebut kepada Bapak mengenai teman wanita lamanya tersebut? Pernah sih deh, cuman bapak jawab itu nggak urusan saya kalau dia punya teman gitu. Jadi ya gimana? Jadi selama ini Ibu menaruh rasa sakit baik secara fisik maupun mental sendirian, dan Ibu juga masih mau bertahan kepada Bapak. Ya mau gimana lagi dek, karena kan anak saya masih kecil dan masih membutuhkan sosok seorang ayah. Apakah tindakan kasar yang Bapak lakukan kepada Ibu juga pernah Bapak lakukan kepada anak-anaknya? Kalau untuk anak-anak sih dia tidak berlaku kasar, tapi dia terlalu cuek. Bahkan anak dapat prestasi pun dia tidak peduli. Apakah Ibu masih memiliki rasa sayang terhadap Bapak? Semenjak dia berlaku kasar dek, rasa sayang saya pada dia udah mulai berkurang. Apakah nggak pernah gitu Bu terbesit di hati Ibu untuk berpisah sama Bapak? Kalau dibilang terbesit sih pernah ingin cerai, tapi karena saya seorang ibu rumah tangga, saya tidak memiliki pekerjaan, anak saya masih kecil dan masih butuh biaya, jadi saya menurunkan niat itu. Baiklah Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Ibu berikan serta kemauan Ibu menjawab semua pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu. Jadi saya ingin memberikan beberapa masukan serta solusi yang mungkin dapat Ibu ambil agar dapat meringankan beban Ibu dari situasi saat ini.
Mungkin langkah pertama yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi ini, Ibu dapat melaporkan tindakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang suami Ibu lakukan ini kepada pihak yang berwajib. Atau juga Ibu bisa melaporkan kasus ini kepada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mana mereka dapat melindungi Ibu serta anak-anak Ibu dari tindakan kasus kekerasan yang suami Ibu lakukan kepada Ibu. Serta langkah kedua yang dapat Ibu ambil karena Ibu mengkhawatirkan masalah ekonomi mungkin yang bisa saja terjadi kepada Ibu karena Ibu seorang ibu rumah tangga. Mungkin Ibu bisa melakukan sebuah pekerjaan atau sebuah bisnis mungkin yang bisa Ibu lakukan, seperti Ibu bisa membuka warung, memulai bisnis online tanpa budget dengan menjadi misalnya seller baju, kosmetik, atau juga Ibu bisa mengikuti kegiatan di SKB terdekat yang ada di wilayah rumah Ibu, yang mana mungkin itu bisa menjadi langkah awal untuk Ibu dapat membuka sebuah lapangan pekerjaan yang baru agar Ibu dapat memiliki pendapatan untuk dapat menafkahi serta menyekolahkan anak-anak Ibu ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat perhatian dan buat saran yang diberi. Semoga itu bisa membantu untuk saya dan untuk anak-anak saya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Dreams that you dare to dream really do